engkaulah raja yang memerintah Israel. Sebuah pengakuan yang iman yang luar biasa. Ya, sudah perhatikan dari keraguan berubah menjadi percaya. Nah, saudara, bagaimana perubahan ini bisa terjadi? Bagaimana perubahan ini bisa terjadi, saudara? Nah, yang pertama, saudara, Nathanael ini bisa berubah dari ragu menjadi percaya karena dia tidak dihakimi. Ya, saudara, dari kisah Nathanael ini kita melihat ya sikap dan respon pertama-tama tentu dari Filipus. Ya, ketika Filipus dengan begitu antusias, ayo ikut. Ya, aku sudah menemukan Mesias. Ya. Dan Nathanael menyambutnya dengan ragu, dengan sikap yang adem ayem, yang dingin gitu ya. Tapi Filipus tidak menanggapi dengan membela diri, kemudian mengajaknya berdebat, memberikan dia argumen-argumen, atau menghakimi jawaban dari Nathanael ini. Enggak. Ya. So, kadang-kadang kita menghadapi teman kita yang mungkin sedang bergumul dengan keraguan, ya, keraguan terhadap imannya, terhadap Tuhan Yesus, jangan ajak debat, saudara. Ya. Saudara, bukan berarti debat, apalagi debat yang sifatnya apologetik itu nggak penting, karena debat apologetik itu tujuan utamanya adalah memberikan kita memberi pertanggungan jawab ya tentang iman kita. Ya, dalam 1 Petrus 3 ayat 15 dikatakan kita harus mempertanggungjawabkan iman kita ya. Artinya kita tahu apa yang kita percaya. Tapi jangan sampai ya debat apologetik itu menjadi debat kusir ya, yang tujuannya hanya ingin menang ya. Hanya ingin menjatuhkan lawan bicara. Karena sesungguhnya tidak banyak orang bertobat gara-gara debat kusir ya. Saudara, Filipus tidak menanggapi dengan menghakimi keraguan dari Nathanael. Demikian juga kalau kita melihat cara Yesus memperlakukan Nathanael yang ragu-ragu, Tuhan Yesus juga tidak menghakimi Nathanael. Ya. Tuhan Yesus tidak membalas dengan mengatakan, kamu ini siapa sih berani-beraninya mempertanyakan tentang saya? Tahu nggak siapa saya ini? Ya, saya nggak perlu kamu, Kamu mau percaya atau nggak percaya, saya tetap Tuhan. Ya, Tuhan Yesus tidak menanggapi demikian. Artinya Tuhan Yesus sendiri tidak merendahkan atau menghakimi orang yang memang yang skeptis atau ragu seperti Nathanael. Saudara, jujur kita saat ini hidup di zaman di mana sikap skeptis atau tidak mudah percaya, ya, ragu-ragu itu bertumbuh semakin subur, ya. Sikap skeptis itu artinya sikap meragukan sesuatu, ya, tidak mau menerima dengan mudah apa adanya, selalu meragukan sesuatu jika belum ada bukti yang benar-benar jelas. Nah, saudara, generasi sekarang itu hidup dikelilingi oleh informasi yang begitu mudah didapat, baik melalui media sosial, ya, internet, dan juga pergaulan, itu membuat orang skeptis, ya, ragu terhadap hal-hal yang sulit diterima oleh akal, ya, termasuk terhadap hal-hal yang bersifat rohani. Saudara merasakan nggak bahwa orang sekarang semakin sulit diajak untuk percaya Tuhan Yesus, ya? Anak-anak kita yang tadinya rajin ke sekolah minggu, mereka hafal kisah-kisah Alkitab, hafal banyak ayat Alkitab, tetapi waktu mereka menginjak usia remaja, mereka masuk dalam usia pemuda, mereka mulai meragukan apa yang selama ini mereka pernah percayai. Ya. Banyak orang Kristen yang juga berpindah keyakinan atau bahkan menjadi ateis karena mereka tidak mendapatkan jawaban yang memadai atas pertanyaan atau pergumulan hidup mereka. Dan saudara, kita harus akui secara jujur, mungkin sebagai orang percaya, kita kadang juga terjatuh di dalam sikap ragu-ragu. Apalagi pada saat kita mengalami pergumulan yang sangat berat, pada waktu kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, waktu kita mengalami kejatuhan yang sangat dalam, saudara, kadang kita mulai mempercayakan iman kepercayaan kita.
Saudara, sikap yang tepat adalah kita jangan menghakimi diri kita sendiri, maupun kalau kita melihat orang lain sedang bergumul dengan keraguan, jangan menghakimi mereka. Ingat, Tuhan Yesus sendiri tidak pernah menghakimi kita. Saudara, kalau kita melihat di Alkitab, banyak sekali contoh, ya, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, orang-orang atau tokoh-tokoh Alkitab yang bahkan tokoh-tokoh Alkitab yang besar mengalami iman dan kerohaniannya ada di titik yang paling rendah. Ya, ada Nabi Elia yang sampai berkata, "Dan lebih baik aku mati aja." Ya, ada Daud, ya, ada di dalam Mazmur-Mazmur yang dia tulis, banyak dia mengatakan biar seperti dia merasakan seperti itu, dia ditinggalkan oleh Tuhan, ya, dia merasa sendirian, ya. Yohanes Pembaptis, seorang yang memberitakan tentang Yesus sebagai anak domba yang menanggung dosa dunia, dia juga pernah meragukan apakah benar Yesus yang dia diberitakan itu adalah sungguh yang dia dinantikan orang-orang Israel. Murid-murid Tuhan Yesus Thomas pun pernah meragukan tentang kebangkitan Kristus. Saudara, jangan merasa dihakimi, jangan juga menghakimi orang lain ketika kita jatuh di dalam keraguan. Saudara, saya ingat kesaksian dari seorang pemuda yang saya sangat kenal baik, saudara. Dari dia masih remaja, ya. Saudara, ketika dia pelayanan di gereja, dia aktif menjadi PKS, ya, dia main musik di gereja dan sebagainya, ya, pokoknya aktif sekali. Tapi ketika dia sudah mulai kuliah, ya, dia sibuk dengan kuliah, sibuk dengan menata karir dan sebagainya. Dia ceritakan ada satu situasi di mana dia mengalami keraguan terhadap iman kepada Yesus yang selama ini dia percaya. Ya. Dan sempat dia cerita 2 tahun lamanya dia tidak pergi ke gereja. Dia juga nggak pergi ke tempat lain. Dia pokoknya pada waktu itu dia mengalami pergumulan berat di dalam imannya. Dia mulai meragukan apakah yang dikatakan oleh Alkitab ini benar. Dia bandingkan dengan, dia coba cari, ya. Dia sempat menyelidiki agama lain dan dia sempat beranggapan bahwa kayaknya agama lain lebih masuk akal, gitu ya, lebih memiliki jawaban yang lebih logis. Tetapi puji Tuhan, saudara, dia berkata, hal yang membuat saya tidak jatuh semakin dalam adalah ketika respon dari orang-orang dekat saya, khususnya papa saya. Ya, papanya itu seorang majelis. Papa saya tidak menghakimi saya. Papa saya tidak menekan, mendesak saya. Papa saya memberikan waktu dan yang dia lakukan saya tahu dia mendoakan saya. Ya. Dan saudara, ketika 2 tahun Tuhan, dia mengalami perjumpaan kembali dengan Tuhan. Dan akhirnya dia kembali kepada Tuhan dan bahkan dia lebih cinta Tuhan dari sebelumnya. Ya. Saudara, yang pertama kalau kita mengalami keraguan, jangan menghakimi diri sendiri. Jangan juga menghakimi orang lain yang sedang jatuh di dalam keraguan. Ya. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, bagaimana Nathanael mengalami dari keraguan menjadi percaya. Dia mengenal Tuhan secara pribadi. Saudara, meskipun memang Filipus maupun Tuhan Yesus tidak menghakimi Nathanael, tetapi Tuhan Yesus juga tidak membiarkan Nathanael ada di level itu. Ya. Di dalam ayat ke-47, ya, Filipus berkata, mari dan lihatlah. Filipus mengajak Nathanael menjumpai Tuhan Yesus. Ya. Filipus mengajak Nathanael untuk bertemu dengan Yesus secara pribadi. Saudara, ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus dan mulai berbicara dengannya, pandangan Nathanael tentang Yesus seketika berubah. Saudara, di ayat 47 dikatakan Yesus melihat Nathanael
datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Saudara, kata lihat ya yang dipakai oleh Tuhan Yesus itu dalam arti lihat sampai ke dalam hati ya, bukan melihat secara fisik. Jadi Tuhan Yesus melihat Natanael sampai ke dalam hatinya, sampai ketika Yesus mengatakan hal itu hati Natanael tersentuh. Ternyata bukan dia yang mengenal Tuhan, tetapi sebaliknya Tuhan Yesus sudah mengenal dia terlebih dahulu. Bahkan Tuhan Yesus sudah mengetahui tentang dia sebelum Filipus memanggil dia di bawah pohon ara. Saudara, menunjukkan bahwa Yesus Maha tahu. Tuhan Yesus pasti tahu percakapan antara Natanael dan Filipus. Sekalipun demikian Tuhan Yesus tidak marah, sekalipun sudah mendengar ada praduga yang negatif dari Natanael. Ada respon yang negatif dari Natanael. Saudara, kasih Tuhan menyentuh hati Natanael. Ya. Saudara, bukankah itu yang Tuhan juga lakukan pada kita? Saudara, sebetulnya bukan kita yang mengenal Tuhan, tetapi sebetulnya Tuhan yang mengenal kita terlebih dahulu. Karena Tuhan mengenal kita lebih dahulu, itu memungkinkan kita untuk datang kepada Dia dan mengenal Dia secara pribadi. Nah, saudara, pertanyaannya, sudahkah kita memiliki pengenalan yang lebih pribadi, yang lebih mendalam dengan Tuhan kita? Saudara, saya mau katakan ya, sekalipun kita sudah rajin ke gereja, belum tentu kita mengenal Tuhan secara pribadi. Ya. Sekalipun anak saya, anak pendeta ya, setiap hari ngomongin Tuhan ya, tetapi belum tentu mengenal Tuhan secara pribadi. Sekalipun banyak orang aktif pelayanan di gereja, belum tentu mereka mengenal Tuhan secara pribadi. Saudara, mengenal Tuhan secara pribadi bicara hubungan ya, relasi pribadi dengan Tuhan. Tuhan mau kita sampai tahap kita mengenal Dia secara pribadi, secara dekat, secara intim. Sekali lagi, sebenarnya Tuhanlah yang mengenal kita sebagai milik kepunyaannya. Dan saudara, saya mau katakan, Tuhan tidak pernah melepaskan milik kepunyaannya. Seberapapun kita menjauh dari Dia karena begitu banyak pergumulan yang membuat kita ragu terhadap Dia dan akhirnya kita mungkin menjauhkan diri dari Dia. Tetapi Tuhan tidak pernah melepaskan milik kepunyaannya. Ya, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Ya. Saudara, mari kita mengenal Tuhan lebih dalam, lebih dalam. Saudara, ketika kita mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dalam, kita akan mendapatkan ya banyak jawaban di tengah keraguan kita. Nah, saudara, yang ketiga, bagaimana Natanael itu mengalami perubahan dari keraguan menjadi percaya. Saudara, Natanael ini memiliki hati yang tulus dan haus akan kebenaran. Saudara, Yesus tahu persis isi hati Natanael ya, bahwa dia adalah seorang Israel yang sejati. Yesus mengenal Natanael tidak ada kepalsuan di dalamnya, meskipun sempat berpraduga negatif, namun ini bukan lahir dari kebencian atau rasa sentimen pribadi, ya. Perkataan Filipus tentang Yesus anak Yusuf dari Nazaret, ya, sekalipun itu sesuai fakta, tapi sebetulnya sebutan itu nggak biasa ya disebut di dalam kitab Perjanjian Lama. Ya. Tapi Natanael itu punya hati yang tulus mempelajari Taurat demi menantikan Mesias, ya. Saudara, Yesus menyebut Natanael itu ada di bawah pohon ara, ya.
Ya, aku lihat kamu di bawah pohon ara. Ya, saudara, beberapa penafsir berpendapat kemungkinan ini adalah bahasa kiasan, ya, merujuk kepada referensi beberapa ayat di dalam Perjanjian Lama yang menunjuk kepada seseorang yang belajar Taurat Tuhan. Ya, jadi orang yang belajar Taurat Tuhan biasanya mereka diistilahkan sebagai mereka ada di bawah pohon ara, ya, seperti tercatat dalam Hosea 9 ayat 10, ya, kemudian Sakaria 3 ayat 10, ya. Karena Natanael terbiasa menyelidiki Taurat Tuhan, makanya begitu mendengar perkataan Tuhan Yesus, Natanael langsung mengenali Yesus itu sebagai Sang Mesias. Bahkan pengakuannya itu lebih dari Filipus, ya. Dia menyebut Yesus sebagai anak Allah, menyebut Yesus sebagai Raja Israel. Nah, saudara, kenapa sih orang sering jatuh di dalam keraguan? Kenapa kita kadang bisa jatuh di dalam keraguan? Karena kita tidak tulus dan tidak cukup berakar di dalam firman. Sehingga kita ini mudah sekali terombang-ambing. Kita ini mudah sekali ambruk ketika badai hidup menerjang kita. Ya, so, kenapa sih banyak orang Kristen jadi akhirnya pindah keyakinan karena uang, ya, karena jabatan, karena popularitas, karena apa ya? Karena tidak cukup berakar di dalam firman. Ya, kalau saya yakin gini, ya, kalau orang itu sungguh adalah milik kepunyaan Tuhan, ya pasti satu hari akan kembali. Ya. Nah, saudara, ketika engkau ragu, jangan berhenti. Ya, lalu kemudian pindah keyakinan. Keraguan justru harus menjadi pintu di mana kita semakin bertambah iman kita. Saudara, keraguan itu harus menjadi dorongan kita untuk semakin ingin tahu firman Tuhan. Keraguan itu akan justru harus menjadi dorongan buat kita untuk makin ingin kenal firman Tuhan. Dan saudara, Tuhan pasti akan membukakan pengertian-pengertian baru yang sebelumnya mungkin kita nggak ngerti. Ya, justru di masa keraguan cari firman Tuhan. Ya, saya flashback hidup saya selama dari saya percaya sampai hari ini, saya tidak memungkiri ada beberapa peristiwa, beberapa kejadian dalam hidup saya yang membuat saya down, membuat saya mempertanyakan kuasa Tuhan, mempertanyakan kasih Tuhan, mempertanyakan panggilan Tuhan terhadap saya, ya. Dan ketika saya dalam keadaan seperti itu, saya ingat saya tuh merasa down, ya, saya tuh merasa bersalah, saya merasa tertuduh, saya merasa, aduh, kenapa sih kok saya jadi orang Kristen kok seperti ini? Tetapi saudara, saya bersyukur seperti ini, ya. Ada satu dorongan yang kuat dan saya percaya itu adalah Roh Kudus, ya. Roh Kudus mendorong saya sekalipun saya rasanya enggan gitu, ya, menanggapinya. Tetapi ada dorongan terus kuat di dalam hati saya dan mendorong saya baca firman, selidiki firman, ya. Saya mulai buka firman, baca lagi, selidiki lagi. Dan Tuhan membukakan begitu banyak pengertian kepada saya. Ya. Sehingga saudara, iman saya dikuatkan lagi, iman saya diteguhkan lagi, iman saya dibangkitkan lagi. Saudara, ketika engkau jatuh di dalam keraguan, saudara miliki hati yang tulus dan haus kebenaran. Cari firman-Nya, ya, maka kau akan mendapatkan banyak jawaban dari Tuhan. Saudara, Paul Tillich berkata, ya, saya langsung terjemahkan aja, ya. Keraguan itu sebetulnya bukan lawan atau kebalikan dari iman. Ya, jadi jangan anggap orang yang kuat imannya nggak mungkin ragu, ya, nggak mungkin bimbang, nggak, ya. Orang yang sekuat apapun mungkin keraguan itu bisa ada di dalam hatinya karena banyak sebab, ya. Dia katakan keraguan itu bukan lawan dari iman, tetapi keraguan adalah bagian dari iman. Ya.
Saudara, seperti yang tadi sudah saya ucapkan, saudara, ketika kita merasa ragu, jangan buru-buru kita kemudian tinggalkan iman kita. Justru itu adalah menjadi dorongan untuk kita mencari tahu lebih dalam lagi. Ya, saudara, Tuhan tidak pernah ya anugerah saudara, kita mesti percaya ya bahwa anugerah Tuhan itu tidak pernah dibatalkan karena keraguan kita. Kenapa saudara? Karena keselamatan itu kita peroleh bukan karena perbuatan kita, bukan karena iman kita, tetapi semata-mata anugerah Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Itulah yang membuat kita percaya, membuat kita beriman di dalam Yesus Kristus. Saudara, kalau hari-hari ini kita jatuh di dalam keraguan, ingat anugerah Tuhan dan datang kembali kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak kita karena kita adalah milik kepunyaannya. Mari saudara, kita bersyukur anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus tidak pernah batal oleh karena mungkin kita bisa jatuh dalam keraguan. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengaku bahwa seringkali kami lemah, seringkali kami gagal, seringkali kami mempertanyakan kasih-Mu, kuasa-Mu, panggilan-Mu terhadap hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan. Tapi kami bersyukur, sekalipun beberapa kali kami mengalami kegagalan, anugerah-Mu tidak pernah dibatalkan bagi kami. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu yang kekal buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah ketika kami merasa ragu, ketika kami merasa skeptis, kami tidak menghakimi diri kami sendiri. Kami juga ketika melihat saudara seiman kami sedang jatuh, kami tidak menghakimi mereka. Tapi biarlah ya Bapa, kami juga mau lebih ingin, lebih dalam mengenal Engkau. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami juga memiliki hati yang tulus, hati yang haus untuk mencari kebenaran. Lebih dalam lagi mencari kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu itu akan membukakan hal-hal yang baru, yang membuat kami bangkit kembali dari kegagalan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa, biarlah Roh Kudus terus memeteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan Roh Kudus itu juga yang akan memampukan kami. Kalau hari-hari ini kami sedang mengalami kejatuhan, maka firman-Mu ini adalah kekuatan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa minta di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua katakan amin. Tuhan berkati kita.